Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Yulianti, NPM 1713031014. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi teori akuntansi, yaitu akuntansi untuk perubahan harga. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai akuntansi perubahan harga, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu perubahan harga. Jadi, perubahan harga merupakan perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama pada waktu berbeda. Nah, pada umumnya harga barang-barang itu cenderung menaik sehingga diperlukan lebih banyak jumlah rupiah untuk membeli barang yang sama di waktu kemudian. Perubahan harga itu terdiri dari 3. Yang pertama itu perubahan harga umum, yang kedua perubahan harga spesifik, dan yang ketiga itu perubahan harga relatif. Nah, yang pertama itu perubahan harga umum. Perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan ini dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomi. Yang kedua, itu perubahan harga spesifik. Jadi, perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah, sehingga nilai tukarnya juga berubah, baik di pasar maupun di pasar keluaran. Jadi, perubahan harga spesifik ini yang tadi telah dijelaskan terkait dengan masalah penilaian. Ini berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap suatu barang yang dikarenakan adanya perubahan teknologi atau perubahan manfaat dari barang tersebut. Yang ketiga itu perubahan harga relatif. Jadi perubahan harga relatif itu mengukur tingkat penyimpanan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Ini tadi yang berkaitan dengan masalah unit pengukur, yaitu yang terjadi karena perubahan harga barang secara umum yang berlangsung secara terus-menerus, yaitu yang kita sebut sebagai inflasi. Perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Akuntansi perubahan harga, accounting for price change, itu mengacu pada pelakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga dan masalah akuntansi dalam kondisi yang di dalamnya harga-harga berubah. Selanjutnya adalah masalah akuntansi yang timbul akibat dari perubahan harga. Jadi, rangka akuntansi pokok itu dilandasi asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa atau manfaat ekonomi barang itu tidak berubah. Jadi, bila perubahan harga cukup mencolok, maka akuntansi akan menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pertama, penilaian, yang kedua, pengukuran, yang ketiga, pemertahanan kapital. Yang pertama tadi adalah masalah penilaian. Jadi, masalah penilaian ini berkaitan dengan persepsi atau selera orang terhadap manfaat atau nilai barang tertentu yang dapat menyebabkan perubahan nilai. Nah, perubahan nilai inilah yang akhirnya mempengaruhi harga barang tersebut. Contohnya seperti penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan penilaian orang atau persepsi orang terhadap produk tersebut semakin tinggi dan menyebabkan harga barang untuk produk sebelumnya itu menurun. Contohnya seperti adanya keluaran produk HP yang terbaru. Nah, dengan adanya keluaran produk HP yang terbaru yang lebih canggih dan menggunakan teknologi yang lebih baik, itu menyebabkan harga HP yang lama itu semakin menurun. Kemudian yang kedua adalah masalah unit pengukuran. Masalah unit pengukuran itu berkaitan dengan perubahan nilai unit pengukur yang terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara atau yang dapat kita sebut sebagai inflasi. Ketika terjadi inflasi, maka harga barang akan naik secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Hal ini akan mengakibatkan nilai rupiah pun akan menurun. Nah, jadi, dalam masalah ini, nilai atau manfaat suatu barang itu tidak berubah. Namun, harga
atau jumlah unit rupiah yang akan kita gunakan untuk memperoleh barang tersebut akan berbeda dari waktu ke waktu karena adanya perubahan daya beli uang. Dan yang ketiga, itu adalah masalah pemertahanan kapital. Masalah pemertahanan kapital dalam perubahan harga itu berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu berupa finansial atau fisis. Bila pengaruh perubahan harga tidak diperhatikan, maka dalam keadaan perubahan harga yang menarik, perhitungan laba atas dasar cost historis cenderung tersaji lebih. Dan hal ini disebabkan perubahan akibat kenaikan harga atau untuk penahanan melekat pada angka laba. Angka laba yang tersaji lebih dapat mengakibatkan distribusi laba yang melebihi jumlah yang dapat menyisakan laba untuk mempertahankan kapital. Pos-pos moneter dan non-moneter. Yang pertama, pos moneter. Pos-pos moneter ini terdiri atas aset moneter dan juga kewajiban moneter. Nah, aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang, barang dan jasa tertentu. Sedangkan kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter ini lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi daya beli itu timbul kalau perusahaan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli yang berubah. Dan yang selanjutnya itu pos-pos non-moneter. Nah, pos-pos non-moneter adalah pos-pos lain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut akan berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat yang memberikan tambahan daya beli. Standar akuntansi perubahan harga. Di Amerika, standar akuntansi mula-mula mewajibkan pelaporan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap dengan berbagai argumennya. Kemudian, standar tersebut diganti dengan berbagai standar baru yang tidak lagi mewajibkan tetapi tetap menganjurkan pelaporan pengaruh perubahan harga dengan berbagai argumennya. Baiklah, sekian video penjelasan saya terkait dengan akuntansi perubahan harga. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.